Shalom kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat, karena Bapak percaya bahwa Tuhan melindungi kita sampai hari ini. Pada kesempatan ini, Bapak akan memakai video untuk menjelaskan pelajaran 9, yaitu Roh Kudus Penolongku. Harapan dari Bapak adalah teman-teman lebih mudah untuk mengerti bagian ini, karena menurut Bapak, bagian ini cukup sulit untuk kita mengerti bersama jika hanya dengan cara membaca. Dan pada bagian ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus itu bisa menolong kita, arti dari Roh Kudus dan kisah-kisah yang ada tentang Roh Kudus, dan biarlah ini membantu kita semuanya. Mari sebelum kita akan mulai untuk belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat di hari ini. Tuhan telah melindungi kami. Kami akan mulai belajar untuk pelajaran yang ke-9 di kelas 5 ini. Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami setiap penjelasan yang diberikan oleh guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita itu hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi. Itu yang ada dijelaskan di dalam buku paket, atau boleh dikatakan itu Allah Tritunggal. Secara pemikiran itu memang cukup sulit bagaimana Allah bisa 3 pribadi di dalam satu. Tapi untuk SD atau masih SD cukup untuk dipahami dulu saja bahwa Allah itu satu, Dia bisa hadir di dalam 3 bentuk. Secara pembahasan yaitu terbagi, Allah Tritunggal itu terbagi Allah Bapa yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Jadi yang menciptakan sejak awal di kitab Kejadian itu disebut Allah Bapa. Sedang Anak itu adalah yang berkorban menebus dosa manusia. Yang kita sebut juga itu adalah Tuhan Yesus. Dia melakukan suatu pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Dan yang ketiga itu adalah Roh Kudus, yaitu yang membimbing manusia untuk hidup benar. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus, yaitu yang akan memimpin para murid untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dan hidup yang benar. Itulah peran atau itu yang disebut Allah Tritunggal. Mereka memiliki tugas masing-masing pada saat dunia ini ada. Roh Kudus itu disebut adalah penolong, atau di dalam bahasa Yunaninya disebut itu Parakletos. Apa? Parakletos. Mari kita membaca arti dari Parakletos ini bersama-sama. 1, 2, 3. Arti Parakletos adalah seorang penasihat, yaitu sumber, pendorong, penghibur, pertolongan, dan kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah penolong kita, dan itu ada di dalam kitab Yohanes. Yohanes menjelaskan bahwa Roh Kudus itulah yang akan menolong setiap orang-orang itu dalam hidup yang benar, yaitu menuntun mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja sebagai penolong bagi umat manusia yang percaya kepadanya? Pak Didik membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, yaitu mengingatkan ajaran Yesus untuk selalu berbuat benar dan atau tidak berbuat dosa. Di sini Roh Kudus akan berbicara di dalam hati nurani kita. Roh Kudus itu akan mengingatkan ketika kita itu berbuat salah. Misalnya ketika sedang ulangan mencontek, hati kita itu rasanya bersalah. Atau ketika orang tua memerintahkan kepada kita itu untuk melakukan satu tugas, misalnya kita diminta untuk membaca Alkitab atau mengerjakan tugas sekolah, kita melawan, kita marah-marah, terus kita nggak mau bicara dengan orang tua. Roh Kudus mengingatkan tentang ajaran taatilah orang tuamu atau hormatilah orang tuamu. Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita seperti itu, atau Roh Kudus akan mengingatkan kita seperti itu. Bagaimana Tuhan itu telah membimbing kita atau menolong kita. Itu cara
Yang pertama, Roh Kudus bekerja. Cara yang kedua adalah mengajari kita untuk berdoa. Mungkin teman-teman bingung, Pak, kok berdoaku seperti ini terus ya? Kok berdoaku sama terus ya? Nah, nanti ketika teman-teman sudah mulai meminta Roh Kudus menolong, teman-teman akan sangat menikmati ketika berdoa itu. Teman-teman mungkin berdoanya, Tuhan Yesus, aku mau belajar, Tuhan berkati. Amin. Itu saja. Nanti mau tidur, Tuhan Yesus, aku mau tidur. Berkati, amin. Terus dalam perjalanan mau berangkat sekolah, Tuhan Yesus, aku mau berangkat sekolah. Amin. Apakah salah? Tidak. Tetapi ketika teman-teman tiba-tiba ada teman yang sakit, terus teman-teman ingin mendoakan dia, Tuhan bagaimana ya? Aku berdoanya cuma Tuhan sembuhkan dia, amin. Nah, Roh Kudus akan menolong teman-teman di dalam saat-saat seperti itu. Teman-teman bisa berbicara, teman-teman bisa lebih lagi memberi kekuatan kepada teman yang sedang sakit itu. Mungkin Roh Kudus akan membimbing teman-teman, ayo kamu tetap kuat, tetap percaya dengan Tuhan. Atau juga mari kita membaca Alkitab, aku akan membacakan, kamu dengarkan supaya kamu cepat sembuh, atau yang lainnya. Atau mungkin Roh Kudus juga akan menolong teman-teman itu ketika sedang sedih, kehilangan sesuatu, atau dalam keadaan yang sedang berada di tengah-tengah bencana. Atau saat-saat ini kita banyak melihat bencana alam di mana-mana. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa berdoa. Tuhan, tolonglah supaya aku selamat, keluargaku selamat, bangsa Indonesia ini selamat, dan akan lebih panjang lagi ketika teman-teman mengandalkan Roh Kudus dalam berdoa, dan teman-teman akan punya keyakinan bahwa Tuhan benar-benar akan mengabulkan hal itu. Itu cara Roh Kudus untuk mengajari kita berdoa. Cara yang kedua. Cara yang ketiga bagaimana? Cara yang ketiga adalah Roh Kudus itu akan menolong membuat keputusan yang bijaksana. Apa artinya Pak dengan hal itu? Artinya adalah ketika teman-teman itu ada seumpama pergi ke sebuah jalan, dan jalannya itu teman-teman bingung, aku belok ke kanan atau belok ke kiri ya, kok lupa. Roh Kudus selalu mengingatkan teman-teman, ambil sebelah kiri supaya kamu cepat datangnya. Apakah Pak Didik pernah? Pernah. Pak Didik itu pernah berangkat ke gereja, tiba-tiba itu Pak Didik itu diingatkan, agak ke sebelah kiri. Biasanya jalannya itu kalau sudah sepi itu kan ada di tengah supaya cepat perjalanannya. Pada saat itu dalam keadaan menurun, Pak Didik diingatkan agak sebelah kiri. Ternyata benar, ada sebuah mobil yang cukup besar dan itu hampir memenuhi jalan. Dia ambil sebelah kanan dan Pak Didik tinggal sedikit saja, itu sudah menyenggol atau mengenai spion dari mobil itu, dan itu pastinya Pak Didik akan jatuh. Seumpama pada saat itu Pak Didik tidak mengikuti kata-kata di dalam hati yang Pak Didik percaya itu Roh Kudus, Pak Didik mungkin sudah pada saat itu jatuh atau mungkin juga sudah terluka. Itu yang terjadi. Apakah ada keputusan yang lain? Ada, yaitu contohnya di dalam Alkitab, Paulus dan juga Silas. Paulus dan Silas itu tadi sedang mereka itu perjalanan, lalu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan bahwa ada tempat yang lebih penting yang harus mereka datangi terlebih dahulu. Itu cara Roh Kudus memimpin kita di dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, mari kita mengandalkan Roh Kudus selalu. Nah, sekali lagi Pak Didik akan membahas tentang kisah Paulus dan Silas. Pak Didik membagi 3 poin saja, yaitu tentang penjelasan. Yang pertama, kisah Paulus dan Silas menunjukkan cara Roh Kudus itu menolong. Roh Kudus mengubah arah pelayanan mereka. Sebelumnya mereka hendak pergi ke Asia, namun Roh Kudus mengarahkan mereka agar terlebih dahulu pergi ke Makedonia. Tempat itu cukup berbeda dan cukup jauh. Pak Didik tidak menjelaskan dengan petanya, tetapi cukup ada gambar sedikit mengenai hal itu. Dan tujuannya yaitu mendahulukan orang lain, yaitu yang di Makedonia, yang lebih membutuhkan pertolongan. Jadi bukan berarti yang di Asia tidak butuh, di Asia tetap butuh, tetapi di Makedonia lebih
membutuhkan lagi pertolongan terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu kisah ini atau kisah itu menjelaskan bahwa Roh Kudus menjadi penolong yang membimbing dan mengarahkan karya dan pelayanan Paulus juga Silas. Itulah cara Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan Roh Kudus sebagai penolong yaitu contoh kecil yang Bapak berikan. Yang pertama itu dahulu suka berbohong, kemudian menyadari kesalahannya dan berubah menjadi siswa yang jujur. Kalau dahulu berbohong, sekarang menjadi anak yang jujur, berubah lagi seperti pelajaran yang ke-8. Atau dahulu suka marah-marah, kemudian sadar dan bertobat menjadi anak yang sabar dan penuh ramah tamah kepada semua orang. Hanya 2 contoh itu saja, dan masih banyak, silahkan teman-teman bisa menyebutkan. Kita tadi telah belajar tentang Roh Kudus sebagai penolong kita. Biarlah ini akan membuat teman-teman semakin mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menutupnya dengan cara kita akan berdoa di hari ini. Mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar di hari ini. Tuhan akan menolong kami untuk kami selalu mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari-hari selanjutnya kami terus berdoa dan memohon Roh Kudus membimbing kami. Kami akan melanjutkan kegiatan, Tuhan akan menolong selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.